Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran keempat. Bagaimana, sudah siapkah kalian untuk belajar? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar ya anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, apa kira-kira yang sedang dilakukan Benny? Nah, ini dari gambar pertama dapat kita lihat bahwa Benny sedang berada di toko ikan. Lalu gambar yang kedua ini dapat kita lihat bersama bahwa Benny sedang meletakkan ikannya di sebuah akuarium. Lalu gambar yang ketiga, Benny terlihat sedang memberikan makan untuk ikan-ikannya. Dan gambar yang keempat, ini terlihat Benny sedang membersihkan akuarium miliknya. Buatlah cerita sesuai gambar. Nah, ini Bu Linda membuat ceritanya singkat ya. Contohnya seperti ini. Dari gambar pertama, kita dapat membuat cerita Benny sedang membeli ikan di toko ikan. Lalu Benny pulang membawa ikan-ikannya dan meletakkan di sebuah akuarium. Benny setiap hari memberi makan untuk ikan-ikannya. Setiap seminggu sekali Benny membersihkan akuariumnya dengan rajin. Jadi ini adalah sebuah cerita yang sesuai dengan gambar yang ada. Nah, anak-anak bisa membuat cerita versi kalian masing-masing, tetapi harus sesuai dengan gambar. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, apa saja nih anak-anak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan? Nah, yang pertama, ukuran akuarium harus sesuai dengan jumlah ikan. Nah, misalnya kalian ikannya banyak, jadi akuariumnya harus memilih yang berukuran besar. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan kualitas air. Jika air sudah keruh atau kotor, maka segeralah ganti dengan air yang baru, yaitu air yang bersih. Yang ketiga, pisahkanlah ikan yang sakit dengan ikan yang sehat. Supaya apa anak-anak? Supaya ikan yang sehat tidak tertular oleh ikan yang sakit. Kemudian yang keempat, berilah makan sesuai dengan porsinya. Maksudnya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Juga harus teratur. Lalu apalagi anak-anak? Ya, apalagi? Nah, tepat sekali. Aturlah arus air di dalam akuarium. Karena apa anak-anak? Karena beberapa jenis ikan hias itu perlu diberikan arus air yang sesuai dengan habitatnya. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Ayo kita coba bersama-sama. Kita cari, kita gabung huruf-hurufnya sampai terbentuk kata atau nama-nama ikan. Nah, kata yang pertama, nah sudah ketemu. Lumba. Nah, kita cari lagi. Ada nih, ada. Kata yang kedua, mujair. Nah, dapat 2 nama ikan. Kemudian cari lagi. Yang ketiga, wah ketemu anak-anak, paus. Nah, sudah ketemu 3, masih kurang 5. Ayo, mana?
Nah, ini ikan hiu. Nah, selanjutnya kalian cari ya anak-anak sampai ketemu 8 nama ikan. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, tepat sekali. Ialah nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Apakah kalian sudah pernah melihat nelayan, anak-anak? Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Apa itu, anak-anak? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Nama profesinya adalah nelayan. Pekerjaannya adalah menangkap ikan. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Gambar ini adalah apa? Pedagang ikan. Nah, pekerjaannya, nama profesinya adalah pedagang ikan. Lalu pekerjaannya adalah menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Nah, kira-kira ada nggak anak-anak profesi lain yang berkaitan dengan nelayan maupun pedagang ikan? Ya, misalnya sopir. Nama profesinya sopir. Pekerjaannya mengantarkan ikan hasil tangkapan nelayan ke pasar. Lalu profesi yang kedua namanya karyawan pabrik. Pekerjaannya membuat olahan ikan menjadi ikan kalengan. Contohnya seperti sarden. Kalian pasti pernah kan makan sarden, anak-anak? Nah, itu tadi contoh dua profesi yang berhubungan dengan nelayan dan pedagang ikan. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Nah, jadi tidak boleh menangkap ikan menggunakan bahan peledak, anak-anak, karena bisa menghancurkan atau merusak makhluk hidup lainnya di laut. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jadi kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi ya, anak-anak. Perhatikan gambar jaring menangkap ikan berikut ini. Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. 1. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Ini kalian bisa melakukannya di rumah ya, anak-anak. 2. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Jadi 12 orang tadi dibentuk kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan satunya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Jadi yang dalam isinya 5 orang tadi, yang kemudian di luarnya 7 orang. Keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Ya, bisa dibayangkan ya seperti gambar ini. Yang kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Jadi berpegangan tangan dulu di setiap dengan kelompoknya ya. Kemudian angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Keenam,
Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Apakah kalian bisa membayangkan? Ketujuh, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Kesimpulan, hari ini kita telah belajar yang pertama membuat cerita berdasarkan gambar, yang kedua mengenal tugas berdasarkan profesi, dan yang ketiga bermain menjaring ikan. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak mengerjakan soal halaman 183, 184, 185, dan 186. Semangat belajar anak-anak! Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.